Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12, ada saya Mega, ada teman saya Janet dan juga David. Sekarang kami akan mempresentasikan mengenai paper kami yang berjudul Langkah Preventif Guru untuk Mengatasi Sikap Kurang Responsif Siswa di Kelas Selama Pembelajaran Daring. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Dalam latar belakang ini, kami menyadari bahwa pendidikan merupakan ujung tombak dari keberhasilan suatu negara. Nah, pendidikan ini tidak terlepas dari peran antara guru dan siswa dan juga hubungan atau interaksi antara guru dan siswa. Nah, dalam interaksi tersebut, maka tentunya guru membutuhkan sikap responsif dari siswa, di mana sikap responsif ini merupakan indikator tercapainya keberhasilan pendidikan. Ketika siswa berespon, entah itu menjawab pertanyaan atau menjawab pernyataan yang diberikan oleh guru, maka guru dapat mengukur apakah pembelajaran yang disampaikan sudah diterima dengan baik oleh siswa atau belum. Nah, namun pada kenyataannya dalam pandemi seperti sekarang ini, siswa yang seharusnya bisa responsif sekarang menjadi siswa yang tidak responsif. Nah, selain itu, keresponsifan siswa ini juga sulit untuk dinilai atau sulit untuk diukur karena kita tahu bahwa kita sedang berada dalam masa pandemi, sehingga semua siswa berada dalam kondisi dan juga tempatnya masing-masing, sehingga tidak bisa kita kontrol. Nah, identifikasi masalah. Kami mendapatkan masalah ketika kami melakukan PPL di SLH Sangihe. Di sana kami mendapatkan bahwa ada beberapa siswa yang tidak menjawab ketika ditanya atau tidak menjawab ketika namanya dipanggil pada saat absensi, sehingga guru harus melakukan langkah preventif seperti memberikan teguran langsung kepada siswa, memanggil nama siswa, dan juga memberikan hukuman atau sanksi terhadap siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui hubungan antara langkah preventif guru terhadap sikap responsif siswa di dalam kelas selama pembelajaran daring. Fokus kajian pertama kami dalam paper ini yaitu sikap kurang responsif siswa. Kami membahas yang pertama, pengertian dari sikap menurut beberapa ahli dan faktor yang memengaruhi sikap, di mana faktor yang memengaruhi sikap itu bisa keyakinan, kebiasaan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Terus yang kedua, kami membahas pengertian dari responsif dan sikap responsif, serta faktor yang memengaruhi terbentuknya sikap responsif. Jadi ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri, dan yang kedua faktor eksternal, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan, di mana anak mulai belajar dan menyesuaikan diri. Selanjutnya, kami membahas mengenai pentingnya sikap responsif dalam proses pembelajaran, di mana sikap responsif itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya respon dari siswa, khususnya saat guru bertanya terkait materi, maka akan terjadi diskusi. Nah, diskusi ini akan terus berkembang jika komunikasi dua arah antara guru dan siswa itu terjalin, sehingga guru dapat memberikan pertanyaan, siswa menjawab, dan itu akan mendorong siswa untuk terus berpikir kritis. Selanjutnya, yang kami bahas adalah faktor yang memengaruhi munculnya sikap kurang responsif dari siswa. Bisa saja karena siswa bosan, tidak tertarik dengan pelajaran, atau takut berbicara, atau dalam konteks daring siswa terdistrak dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Dan yang terakhir, kami membahas mengenai pengaruh sikap kurang responsif dalam proses pembelajaran, di mana pembelajaran akan pasif dan tujuan pembelajaran tidak akan dapat tercapai. Nah, berikutnya kita masuk ke fokus kajian yang kedua, yaitu langkah preventif guru. Dalam langkah preventif guru ini, kita harus tahu apa sih itu langkah preventif guru. Jadi langkah preventif guru itu merupakan cara-cara atau tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang atau di sini guru agar siswa tidak melakukan kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh dirinya atau oleh teman-temannya sebelumnya, dan juga langkah yang diambil agar siswa tidak melakukan suatu kesalahan yang tidak diinginkan. Nah, cara menerapkan langkah preventif guru ini adalah dengan kita mengutamakan kasih. Kita tahu bahwa siswa kita adalah imago Dei, sehingga apapun yang mereka lakukan, maka kita harus menghargai itu. Namun, sehingga ketika kita menerapkan langkah preventif guru, maka kita harus menerapkannya dengan kasih, agar kita tidak merasa bahwa kita membenci mereka, atau tidak merasa bahwa mereka tidak berharga. Melainkan ketika kita memberikan mereka langkah preventif, maka mereka bisa merasa bahwa kita sebagai guru ataupun kita sebagai guru itu care dan peduli sama mereka. Nah, berikutnya yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan langkah preventif guru. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu kekonsisten. Karena kedepannya akan ada beberapa anak atau
tidak hanya berhadapan dengan satu masalah, namun kita juga akan berhadapan dengan berbagai masalah dan juga mungkin ada anak-anak yang melakukan kesalahan yang sama dengan teman-temannya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah konsisten dalam melakukan langkah preventif guru ini, agar siswa lain tidak merasa bahwa ada pengecualian atau ada pengkhususan terhadap siswa-siswa tertentu. Di fokus kajian yang ketiga, dengan judul hubungan langkah preventif guru dengan sikap kurang responsif siswa, pada poin yang pertama ialah pengertian interaksi belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses belajar mengajar, tidak terlepas dari interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya, di masa pandemi ini, selama pembelajaran daring, ternyata ditemukan bahwa sulit untuk menerapkan interaksi pembelajaran dua arah. Penyebabnya diantaranya ialah jaringan yang kurang stabil, keterbatasan siswa dalam menangkap pesan-pesan nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah, dan kurangnya ikatan emosional antara guru dan murid. Nah, pada poin ketiga, kita akan mengetahui bahwa ada beberapa contoh sikap. Caranya ialah siswa lambat merespon ketika dipanggil guru. Hal ini mungkin terjadi pada proses presensi ya. Ketika guru melakukan presensi terhadap siswa, ada saja siswa yang harus dipanggil lebih dari sekali. Lalu yang kedua, siswa kurang kreatif dalam menanggapi penjelasan yang dilakukan oleh guru. Misalkan siswa tidak memberikan sanggahan atau tidak memberikan respon seperti bertanya. Jadi kita akan masuk poin yang keempat, yakni contoh tindakan preventif dari guru. Menurut Sari tahun 2019, tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh guru ialah dengan mengajarkan nilai-nilai moral, seperti menciptakan komunitas moral kelas yang saling peduli dan menghargai. Lalu yang kedua ialah merancang disiplin moral kelas bersama siswa agar dipatuhi bersama. Yang ketiga, menegakkan disiplin moral kelas secara konsekuen. Keempat, membimbing siswa dalam mengajarkan sikap prososial dan mengoreksi tindakan yang keliru. Pada poin kelima, sikap guru saat melakukan tindakan preventif ialah guru harus memiliki hati yang sabar. Karena kita berhadapan dengan pribadi siswa yang sama seperti kita, yang merupakan imago Dei. Terkadang siswa ketika diingatkan atau selama dibimbing masih saja melakukan kesalahan yang sama, kita harus sabar. Kita mungkin akan marah dan mungkin mulai benci. Tapi yang harus kita ketahui dan pahami, sikapnya lah yang kita benci, bukan orangnya atau pribadinya. Untuk itu, selama proses mendidik, merubah sifat atau karakter dari siswa, kita harus senantiasa berdoa pada Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus, agar kiranya Roh Kudus membantu kita dalam mengubah sifat manusia atau sifat siswa. Nah, selanjutnya dalam pembahasan, kami membahas beberapa hal. Yang pertama, membahas mengenai pengertian dari sikap responsif siswa yang kami hubungkan dengan pandangan Alkitab mengenai sikap responsif itu sendiri. Yang kedua, kami membahas mengenai bagaimana sikap responsif siswa yang kami temukan pada saat kami observasi PPL 1 di SLH Sangihe. Terus yang ketiga, kami membahas faktor yang memengaruhi kurangnya sikap responsif siswa yang juga kami kaitkan dengan natur siswa itu sendiri. Yang keempat, kami menjelaskan respon dari guru, bagaimana respon yang diberikan oleh guru terkait realita sikap kurang responsif dari siswa yang kami temukan di SLH Sangihe. Nah, selanjutnya kami membahas mengenai langkah preventif. Dan contoh langkah preventif. Kami membahas mengenai langkah preventif yang dilakukan oleh guru di SLH Sangihe pada saat kami melakukan observasi dan bagaimana respon yang diberikan oleh siswa pada saat guru melakukan tindakan atau langkah preventif tersebut. Yang ketujuh, kami membahas mengenai peran guru, bagaimana seharusnya peran guru dan siswa dalam mewujudkan proses pembelajaran yang aktif dan bermakna. Dan yang terakhir, kami membahas bagaimana guru mengenalkan Kristus di dalam kelas, khususnya melalui langkah preventif yang dilakukan pada saat siswa kurang responsif. Kesimpulan yang kami sampaikan ialah bahwa langkah preventif yang telah dilakukan oleh guru pada PPL 2 atau tempat kami observasi, bahwa beliau sudah cukup efektif dalam mengatasi sikap kurang responsif dari siswa. Dan untuk itu saran dari kami ke depannya ialah bahwa guru dapat lebih tegas dalam menerapkan tata krama di dalam kelas, serta dalam menerapkan peraturan di kelas terkait dengan keaktifan siswa, misalnya dengan melakukan sistem poin. Karena demikian dari kelompok 12, sekian dan terima kasih.